Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu yang pertama sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Sebagaimana biasa, saya nggak bosan mengingatkan, nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita sedaya menghisab diri kita masing-masing, menghitung-hitung tentang semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, apakah sudah digunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah umur kita akan ditanyakan untuk apa, kesehatan kita, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dengan mengubah setiap nikmat menjadi wasilah agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sehat, sesungguhnya ada perintah tersirat. Dengan sehatnya itu kita bisa tegak sholat malam misalnya, sholat di masjid, kemudian menolong tetangga dengan tenaga kita dan yang sejenis itu. Demikian juga seluruh nikmat yang kecil-kecil mungkin terlihat harus kita syukuri sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lembut di dalam bersikap di dalam kehidupan ini dan tidak mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, kita yang masih diberi umur maka bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang kita tidak tahu sampai kapan. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, dalam kondisi sudah bertobat. 3 nih Bapak Ibu semuanya. Bagi siapapun yang tidak tahu jadwal kematian datang kapan, maka wajiblah dia untuk 3 hal ini. Yang pertama, dia selalu dalam kondisi ibadah. Berarti dia selalu mengkondisikan melakukan aktivitas yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka pastikan jangan kalau mau melakukan sesuatu tanyakan pada diri sendiri, ini Allah cinta dan ridho tidak ini? Yang kedua, kita ingin selalu dalam kondisi tidak bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat, buang waktu bermaksiat, mendengarkan sesuatu yang tidak penting bermaksiat, nonton sing ora perlu bermaksiat, ghibah bermaksiat. Hal-hal yang tidak penting itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah, yaitu ucapan astagfirullah wa atubu ilaih. Itu terus Bapak Ibu, itu terus. Kalau lakukan seandainya kita kemudian dipanggil oleh Allah, kalau dalam kondisi itu kan kita insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang namanya taubat itu adalah ibadah yang fauri. Al-faur itu maksudnya segera. Segera. Orang berdosa itu kewajibannya adalah bertobat. Seseorang yang meninggalkan tobat setelah berdosa itu dosa tersendiri. Meninggalkan tobatnya itu jangan dosa. Makanya segera setelah jangan merasa mungkin ada yang salah gitu. Jadi astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini terus dibimbing oleh Allah, disadarkan selalu dalam kondisi 3 itu. Sehingga kalau misalnya meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Insya Allah. Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita masuk ke hadis berikutnya, hadis nomor 5. Kemarin sudah hadis nomor 4, kita sudah bahas. Sekarang masuk hadis nomor 5. Ini hadis yang pendek, tapi sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini menjadi perdebatan di masyarakat sedemikian rupa. Sehingga sebagian berpisah dengan yang lain gara-gara memahami hadis ini. Maka saya sampaikan pendapatnya dengan sesederhana mungkin. Dan saya berharap mendengar hadis ini tidak menjadikan jenengan nyalah-nyalah ke wong liya, merasa paling benar sendiri, bukan. Saya tidak dalam rangka itu. Kita berlomba-lomba untuk mendekati contoh Rasulullah itu iya Bapak Ibu semuanya, setiap kita. Tetapi ketika ada perbedaan di masyarakat,
jangan pula jenengan jadi musuh buat orang tersebut. Misalnya jangan ada ibadah kok bedok, ya sudah. Dia mungkin punya pilihan. Toh nanti dia juga bertanggung jawab sendiri. Masing-masing kita tuh bertanggung jawab sendiri-sendiri Bapak Ibu. Tugas kita adalah kita dekat dengan Rasulullah atau enggak, itu pikiran yang harus kita pikirin. Syukur-syukur kalau ada orang yang dengan wasilah kita menyampaikan beliau menjadi dekat dengan Rasulullah, itu tentu saja yang kita harapkan. Tapi kalau kita menyampaikan kemudian menjadi bertengkar, itu keliru Bapak Ibu. Itu keliru, berarti metodologinya keliru. Dakwah itu seharusnya mengajak nih. Bukan memukul maksudnya. Mengajak, dakwah itu mengajak. Dan hak prerogatif Allah untuk orang dapat hidayah, bukan hak kita. Jadi itu nggak bisa memaksakan walaupun anak sendiri untuk sesuai sunnah, nggak bisa Bapak Ibu. Kita hanya bisa memberikan wejangan, dakwah, ajak-ajak kebaikan. Bahwa dia akan melaksanakan atau tidak, urusan Allah. Wilayah kita hanya berdoa, di Gusti Allah nyuwun panjenengan supados putra kula dados anak yang soleh, kan begitu. Robbi habli minas solihin. Tapi dia akan jadi soleh dan tidak, bukan kuasa kita sama sekali. Hatta itu anak kita sendiri, menantu kita sendiri. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita wilayahnya adalah wilayah berdoa, memohon, mengingatkan, sudah. Kalau mengingatkan menjadi bertengkar, ya enggak sesuai tujuan Bapak Ibu. Ini mungkin tujuannya mengingatkan biar baik. Lah kok kita mengingatkan malah jadi bertengkar, ya itu kan jadi masalah. Nah, hadis ini hadis yang butuh kebijaksanaan di dalam menerangkan. Sekali lagi hadis ini itu hadis yang sering disoal di masyarakat. Ini menikah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu artinya apa tuh Aisyah? Aisyah itu hayat, hidup. Hidup. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini hadisnya pendek, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Artinya, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Jadi perhatikan, man ahdatsa fi amrina hada, sing sinten kemawon damel-damel perkara ingkang enggal di dalam urusan agama ini yang tidak ada asalnya. Boten contohnya fahuwa raddun. Maka perkara itu tertolak. Pun kesel ora entuk pahala. Bahkan bisa dihukum karena itu. Jangan perhatikan man ahdatsa fi amrina hada, di dalam urusan agama nih, bukan di dalam urusan muamalah dunia. Bukan nih. Sesuatu yang terkategorikan ibadah. Muamalah juga ada yang ibadah. Contoh pernikahan. Pernikahan ya harus sesuai aturan. Enggak, misalnya aku itu DR itu, terserah aku tuh selingkuh ya apa-apa. Ini enggak boleh. Karena terikat oleh hukum-hukum yang ada di dalam peribadahan. Urusan dunia, menuju ke Madinah terbang pakai pesawat, itu urusan dunia Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud man ahdasa atau membuat hal baru itu di bidang peribadahan agama. Jadi jangan sampai dengan salah pengertian, alah sidik-sidik bid'ah, penyong apa Jakarta rasa nggo pesawat, mlaku nggo onta. Nah, ini kan sering terjadi seperti itu nggih. Itu ya itu salah pengertian. Maka kalimatnya man ahdasa fi amrina hada. Kemudian ma laisa minhu fawaradun. Sing sinten kemawon damel-damel bab ingkang enggal dalam agama ini yang tidak ada asalnya maka tertolak. Ya kalimat tertolak itu berarti mboten kagem Bapak Ibu. Jenengan pun ibadah dianggap apik jebul mboten kagem. Riwayat lain, di dalam riwayat lain di riwayat Muslim itu semisal nggih kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sinten kemawon melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka Bapak Ibu semuanya, itulah yang saya katakan, kita itu hidup tugasnya belajar mendekat ke Rasulullah SAW. Jadi dengan tanglet,
pada diri sendiri. Kula niku salate pun kados contoh Rasulullah napa dereng nggih? Asli kula lho. Ngudur rasa niku lho, Pak. Bertanya sendiri, jawab sendiri. Ya, kok kita wis pas apa urung ya? Cara dikirku wis pas apa urung ya? Cara berdoa aku supaya Rasulullah urung ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita sibuknya memikirkan tentang pilihan ibadah kita apakah sudah sesuai dengan Rasulullah atau belum. Kita sibuknya bukan mengurusi orang lain sudah sesuai atau belum. Itu bagian pendakwah ya. Jangan mengingatkan ya, misalnya jangan punya adik. Ternyata kok ketok ibadah tuh banget contoh Rasulullah jangan sanjang. Nek sak ngertiku kene iki lho, Dik. Rasulullah salat begini. Tapi enggak memaksa juga nyuwun. Wes salah. Nah, ini kan masalah. Jadi sampaikan apa yang jenengan tahu berdasarkan ilmu yang dipelajari tanpa kemudian langsung menyalah-nyalahkan, jangan. Saya termasuk orang yang ya anti banget lah menyalah-nyalahkan. Mau sudah lembut begini saja masih kadang-kadang disoal. Apalagi yang keras-keras, subhanallah. Lagi pula agama nggak mengajarkan begitu juga. Jadi dai sangar nih nggih. Pripun nggih. Walaupun ya mungkin ada ya seperti itu, memang karakternya seperti itu ya kita hargai lah. Kita hargai. Jadi sebisa mungkin dengan sesuatu yang ahsan, yang baik, kalimat yang baik bisa diterima dengan baik. Maka ketika menyampaikan hadis ini juga harus dengan hikmah yang baik. Bapak Ibu semuanya, ada 11 hadis yang semisal sebenarnya dengan ini. Jadi ini tadi sudah 2. Yang pertama adalah man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang pertama, yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang intinya dua-duanya mengatakan pokoknya kalau nggawe hal anyar teng bab agama kemudian jangan amalkan itu tertolak, enggak kepake Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi ahdatsa itu baru, yang baru. Urusan yang baru. Man ahdatsa fi amrina, di dalam urusan ini, agama maksudnya. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita harus sadar banyak kaum muslimin yang masih meremehkan masalah bid'ah ini. Ini disebut dengan istilah bid'ah. Makanya sebagian delete bid'ah kadang-kadang begitu nggih. Jadi sesuatu yang baru ini disebut sebagai kegiatannya bid'ah. Saya bacakan nggih. Hal ini bisa terjadi karena minimnya pengetahuan mereka nggih dalam memahami hadis tentang bid'ah dan dalil-dalil syar'i. Karena dalil ini tuh mungkin dulu tuh nggak banyak dibahas, baru mungkin 10 tahun terakhir ini nggih banyak pembahasan tentang dalil ini. Padahal andaikan kita tahu betapa banyak hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan hal yang mencela bid'ah, insya Allah mereka atau kita semua akan menyadari betapa pentingnya kita mempelajari hal yang seperti ini. Karena jumlahnya itu banyak Bapak Ibu. Rasulullah itu sering banget bahas tentang masalah ini. Rasulullah SAW itu sering bahas tentang masalah ini. Yang pertama, yang kedua tadi sudah saya bacakan, yang ketiga sekarang. Suatu ketika Rasulullah khutbah, kemudian di dalam khutbahnya katakan amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Tentu saja nggih, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di sini dikatakan, wasaru umuri mu'tasatuha wa kullu bid'atin dolalah. Dikatakan sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, itu Bapak Ibu semua. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang diada-adakan. Perkara yang Rasulullah nggak contohkan kemudian diada-adakan. Dan yang diada-adakan itu namanya bid'ah, dan semua bid'ah itu kesesatan. Subhanallah. Rasulullah menyampaikan begitu Bapak Ibu. Jadi makanya kita tuh kalau ibadah itu mengkoreksi diri sendiri gitu. Ini ada contohnya nggak ya gitu. Jangan alergi gitu Bapak Ibu.
Justru itu keselamatan kita Bapak Ibu. Kalau jenengan punya, misalnya jenengan sekarang punya ibadah sesuatu yang dari dulu kita amalkan, gitu. Kemudian jenengan kok menemukan informasi baru, oh, ternyata itu nggak ada contohnya. Itu jangan kemudian langsung orang, aku kok semua demen kok yang ini kok, bukan begitu ya, orang udah belajar. Orang udah belajar itu bener ora ya informasinya yo. Iki petunjuknya di mana ya? Begitu Bapak Ibu. Jadi kita menyadari maksudnya. Bukan kita malah menentang-nentang. Karena resiko yang akan diterima itu berat Bapak Ibu kalau kita bermudah-mudahan di dalam persoalan ini. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dikatakan yang sering dikatakan ketika menjadi khutbatul hajah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi kata Rasulullah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ingat Bapak Ibu semuanya, sing sinten kemawon diparing petunjuk oleh Gusti Allah, enggak akan ada yang bisa menyesatkan Bapak Ibu. Dasarnya untuk petunjuk mawon. Ya dilalai hatinya longgar. Ketika dapat informasi kebaikan dia longgar hatinya. Enggak menentang. Dan yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Nek dasare tiang ini ku tersesat, mbok diberi pengajian berpuluh-puluh kali yo enggak terbuka hatinya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu ya Ibu. Kita berlindung dari keadaan di mana hati itu atos kesel, mboten saged menerima kebaikan. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan di sini sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diadakan yaitu bid'ah. Setiap perkara agama yang diadakan itu disebut dengan bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah ini yang sering dibacakan oleh para dai. Karena ini memang kebiasaan Rasulullah ketika hendak berkhutbah itu Rasul menyebut ini. Fainal astaqal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya tadi itu. Itu artinya begitu. Hadis nomor 4 yang semisal tentang hadis terkait dengan hadis yang kita bahas. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Jadi taat kepada pemimpin itu bagian dari agama Bapak Ibu. Taat kepada pemimpin itu bagian dari agama. Walaupun mungkin pemimpinnya dianggap zalim. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Terbukti itu hari ini banyak bukan perbedaan dan perselisihan Ibu-ibu. Subhanallah. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang hidup lama setelah Rasulullah akan mendapati banyak perselisihan, banyak perbedaan. Kita menyadari Bapak Ibu karena ini disebut Rasulullah. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Saya bahasanya Rasulullah itu saking akan banyak hal baru di dalam agama ini yang menjadikan perselisihan, maka siapapun yang memegangi sunnah dikatakan seperti digigit dengan gigi geraham. Maksudnya ya tenanan banget mempertahankannya. Karena bisa jadi dengan yang melaksanakan sunnah kadang-kadang malah dianggap yang aneh. Makanya dikatakan gigitlah dengan gigi geraham. Kemudian di sini dikatakan jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, ya ahdasa fi amrina. Karena sesungguhnya yang diadakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi redaksinya hampir sama. Kemudian hadis nomor 5 terkait dengan pendukung hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah dikatakan innallaha hajata tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada bi'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Bapak semuanya yang perhatikan, Allah tuh menghalangi atau tidak menerima taubat dari seorang hamba yang masih melakukan bid'ah. Nah ini bahayanya ini Bapak Ibu.
Tadi dikatakan apa? Orang yang siap meninggal harus siap dengan kondisi sudah bertobat kepada Allah kan? Dan bahkan itu dikatakan sebagai ibadah yang fauri, ibadah yang mendesak, ibadah yang harus segera. Lah ini dikatakan, sing sinten kemawon teksim melaksanakan bid'ah, maka tobatnya enggak diterima oleh Allah atau menghalangi, dihalangi, terhalangi. Nah kalau begitu kan berbahaya banget nih. Makanya sekali lagi pertanyaan kita adalah bukan ngurusi ibadah orang lain, mengurusi ibadah kita. Apakah kita sudah termasuk ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah atau belum? Itu tugas kita itu Bapak Ibu. Karena jenengan akan bertanggung jawab sendiri terhadap sholat panjenengan, zikir panjenengan. Misalnya contoh sekarang ada sholawatan sambil joget-joget, misalnya. Itu saya ada yang mikir, ini karena nggak tahu atau sudah tahu sengaja melanggar. Karena kayaknya menikmati banget itu. Gini lagi, sholawatan pakai ya Allah, pakai apa namanya tuh sonhor. Sholawatan sambil joget-joget, kinten-kinten jangan bayangkan. Masuk ini nggak usah pakai dalil dulu lah. Kinten-kinten menurut jenengan pantas nggak sih? Jangan bayangkan nggak kira-kira Rasulullah mosok iya sih? Rasulullah berdiri joget-joget sambil sholawatan misalnya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Kita membayangkan tidak di panggung, kemudian pakai musik misalnya, joget-joget sambil sholawat. Itu kita beribun kita. Nah makanya harusnya orang itu kan bertanya, lah saya kayak gini itu kira-kira sesuai contoh enggak ini? Kalau Rasulullah mengajarkan siapapun yang melakukan ibadah tanpa contoh maka tertolak. Fawarotu. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi butuh lembut hati. Rasulullah menyampaikan, sungguh Allah menghalangi taubat dari seorang pelaku bid'ah sampai ia meninggalkannya. Jadi ini cukuplah buat kita untuk terus belajar apakah seluruh ibadah kita sesuai dengan contoh atau belum. Khawatirkan kita. Nih. Hadis nomor 6 sebagai pendukung hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdasu ba'daka. Jadi aku akan mendahului kalian di haud, di telaga. Jadi Rasulullah itu nanti menunggu kita di telaga Bapak Ibu. Saya kalau bicara tentang ini kadang-kadang suka nangis sendiri. Rasulullah Bapak Ibu semuanya, sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga. Nanti di sana di yaumil akhir. Rasulullah akan sampai duluan ke telaga. Aku akan mendahului kalian di al-haud atau telaga. Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, subhanallah. Mungkin bisa jadi salah satunya kan kita ya, yang di akhir zaman ini. Ketika aku akan mengambilkan minuman, jangan tahu nih, nanti di telaga jangan dikasih minum. Untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Maka aku lantas berkata, fa'aqulu ay rabbi, wahai Rabbku, ashabi itu termasuk pengikutku, sahabatku, umatku, kata Rasulullah. Ay rabbi, ashabi. Rasulullah melihat sekelompok orang hendak Rasulullah mau kasih minum dari telaga, kemudian sama Allah dijauhkan orang itu. Orang-orang itu dijauhkan. Maka Rasulullah katakan, ay rabbi, ya Rabbku, ashabi, itu tuh umatku ya Allah. Maka Allah menjawab, yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang diada-adakan sepeninggalmu, alias pelaku bid'ah. Jadi di antara resiko orang yang melaksanakan ibadah tanpa contoh dari Rasulullah, maka beresiko nanti ditolak di telaga. Yang itu tandanya kecelakaan lah buat dia. Subhanallah. Ini sekaligus dalil bahwa Rasulullah itu nggak tahu keadaan umatnya sekarang. Jadi jangan sampai meyakini kemudian Rasulullah itu tahu kondisi sekarang. Ya Rasulullah itu ya sudah di alam barzakh. Makanya kalau ada ibadah-ibadah yang katanya Rasulullah datang, ada tapak kakinya, ya jenengan perlu bertanya lah. Itu kira-kira benar apa enggak? Kemudian jenengan cari dalilnya. Apa iya seperti itu? Kalau dari sini aja jelas dikatakan engkau tidak tahu tentang hal-hal baru yang mereka adakan sepeninggalmu. Berarti Rasulullah ngerti sebutan? Enggak ngerti.
Makanya Rasulullah katakan, "Ai Rabbi ashabi, ya Allah itu tuh umatku." Kenapa dijauhkan? Kenapa nggak boleh saya kasih minum? Kata Allah, sesungguhnya mereka membuat hal-hal baru sepeninggalmu. Artinya merubah ajaran. Sholat 5 waktu. Ada sholat-sholat sunnah. Kemudian dia bikin sholat-sholat sunnah sendiri. Di tempat saya itu ada sholat sunnah Rahman. Di sini ada enggak? Di tempat saya ada loh, sholat sunnah Rahman. Bapak itu Jogja buat enten itu. Bikin harba loh. Ada banyak yang terkenal gitu. Makanya jangan kalau misalnya dengan sholat rogoib misalnya, ya jangan tanyakan coba, ini dari mana toh? Kalau ada yang mengamalkan, jenengan tuh mengamalkan ini dari mana dalilnya? Kemudian apakah valid? Oh jojora valid. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kita menyikapinya ilmiah. Kita menyikapinya tidak menyalahkan, tapi kita memastikan apakah yang hendak saya amalkan ini ada contohnya atau tidak. Itu aja Bapak Ibu. Nggak perlu bertengkar juga. Guru-guru masalah kayak gini dan bertengkar dengan saudara ya janganlah. Ya jangan. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, hadis yang ini dalam riwayat lain dikatakan, innahum minni, wahai Rabbku, sungguh mereka bagian dari pengikutku. Innahum, mereka itu minni, bagian dari pengikutku. Fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Sesungguhnya engkau itu tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka telah mengganti ajaranmu. Dibadal ya, ba'daka. Badal itu apa? Pengganti. Badal haji, pengganti haji. Sini dikatakan, la tadrima baddalu ba'daka. Engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka mengganti ajaranmu. Fa'aqulu suhkon liman baddala ba'di. Suhkon apa artinya? Celaka. Suhkon kata Rasulullah. Sing sinten pemangon mengganti ajaranku sepeninggalku. Maka Bapak Ibu semuanya, sebenarnya tugas kita itu tidak bertengkar masalah perbedaan ibadah. Yang menjadi tugas kita, saya ini sudah melaksanakan ibadah yang ada dalilnya atau tidak. Itu tugas kita Bapak Ibu. Nggih, memastikan saya sholat ini ada petunjuknya enggak ya? Wah, kalau enggak ada, ya beresiko. Berarti ditolak oleh Rasulullah SAW. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah itu nggih. Kemudian hadis berikutnya nggih. Jadi ini ada hadis utama 2 didukung oleh 9 hadis yang lain. Hadis nomor 5 dari hadis Arba'in itu didukung oleh 9 hadis yang lain yang semisal. Nah, ini yang nomor 7. Dikatakan, sungguh di antara kalian, sungguh di antara perkara yang akan datang pada kalian sepeninggalku nanti, yaitu akan ada seorang pemimpin yang mematikan sunnah dan membuat bid'ah. Innahu sayali amrakum min ba'di rijalun, akan ada seorang pemimpin yang yudfi'una sunnah, dia mematikan sunnah, wa yuhdithuna bid'atan, dan dia menghidupkan bid'ah atau menghidupkan hal baru. Jadi akan datang suatu masa di mana pemimpin itu justru mematikan sunnah dan membuat hal baru. Maka kemudian mereka juga nih, orang-orang ini mengakhirkan sholat dari waktu yang sebenarnya sudah mulai terjadi. Ada sekelompok orang yang mengakhirkan waktu, menjadikan waktu duhur dekat waktu asar, menjadikan waktu maghrib dekat waktu isya, diborong. Jadi sholatnya diborong, subhanallah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa yang mesti kami perbuat jika kami menemui mereka? Kata Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Apa yang harus kami buat ya Rasulullah ketika saya menemui kondisi itu? Nabi bersabda, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakannya 3 kali. Qala laisa yabna ammi abdin ta'atun liman as-shalah qalaha salasan marotin. Ta'atun liman asallah. Aso itu apa? Mengingkari atau melawan. Tidak ada ketaatan kepada orang yang aso itu melawan, mengingkari. Jadi kalau ada pemimpin yang mematikan sunnah
menghidupkan bid'ah, jenengan tidak harus taat pada kasus seperti itu. Jadi kita tuh taat itu ketika pemimpin kita tidak berselisih dengan Allah dan Rasulnya. Tapi nggak boleh juga dengan terang-terangan melawan pemimpin itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Karena akan banyak kemadharatan. Ya ini memang jadi bahan diskusi yang panjang masalah demo misalnya. Ya kalau kita melihat dalil nggak boleh Bapak Ibu. Tapi ya itu ditentang oleh banyak orang juga karena ada yang menjadikan demo sebagai sarana. Subhanallah. Ya kita harus paham hukum. Tidak merendahkan yang melakukan, tapi juga tidak membenarkan. Karena ya seperti itu Kak kondisinya di dunia yang sekarang apa istilahnya itu demokrasi Demokrasi itu kan mau profesor, mau orang gila. Itu nilainya sama enggak? Sama, itu demokrasi. Makanya kalau nggak itu di pemilu kapan ada pemilu di mana di RSC pun orang dikasih bidding, suruh nyoblosnya enggak? Ya enggak? Seandainya ya waktu itu dilaksanakan saya jadi mikirin ya Allah. Ulama hafal hadis, hafal Quran disamakan dengan orang gila. Itu pripun. Tapi itulah keadaan zaman kita Bapak Ibu. Kan kita tidak bisa mengeluh terus toh. Iya enggak? Makanya di sini katakan, ketika menemui zaman seperti itu maka kita taatnya kepada apa yang sesuai dengan contoh dari Allah dan Rasulnya. Pada bagian yang tidak sesuai dengan contoh dan Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya ya sudah ditinggali. Misalnya taat peraturan lalu lintas ya kita taat lah Bapak Ibu. Nganggo SIM nganggo SIM. Nganggo helm gitu maksudnya Ojo diperintah nganggo SIM ora nganggo SIM. Ora ono polisi kok yo. Bukan masalah ada polisi dan tidak. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Gitu. Sepanjang sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau taat lalu lintas itu kan nggih apik. Gini nggih, ben ora do tabrakan toh. Jenengan bayang enggak ora ono lampu merah niku terus pripun besok-esuk ngantar sekolah. Udah, ini ora karu-karuan toh. Maka ketaatan pada waktu itu ketaatan yang wajib. Hadis ke-8 sebagai pendukung. Barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka. Ini diperhatikan Bapak Ibu. Kalimatnya apa? Barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sunnah yang aku ajarkan. Ini masalahnya hadis ini sering disalah mengerti Bapak Ibu. Mereka berpikir pokoknya kebaikan. Perkara sesuai kalau Rasulullah orang urusan. Anggere gawe api terus ditiru wong berarti aku untuk pahala. Nah ini harus ada batasnya. Karena di sini kalimatnya siapapun yang menghidupkan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Contoh. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya sekeluarga dari Cilacap hampir semuanya sekolah di Jogja. Saya di UGM, adik-adik saya banyak di UNY. Jadi guru. Adik saya persis itu di Jawa Timur, guru juga. Sekolah di Jawa Timur. Kemudian adiknya di UNY Bahasa Indonesia. Adiknya lagi ini yang meninggal kecelakaan. Juga di Jogja. Adiknya lagi di Ekonomi UNY juga. Guru juga. Adiknya lagi itu di Bahasa Jawa UNY juga. Jadi produk UNY kebanyakan adik-adik saya. Nah, sudah ke Jogja kan sudah belajar ngaji bahwa sholat itu di masjid dan tepat waktu, gitu. Jadi kan tahu di tempat saya itu adzan asar itu jam 4:30, sebab nunggu wong do mulai sawah. Jadi nek ono adzan kok jam 3, awalnya dikeplak itu yang itu. Apa-apaan itu adzan jamnya ini gendeng kok. Begitu Bapak Ibu. Nah adik saya ini kebetulan penampilannya meyakinkan. Adik saya itu beda dengan saya. Adik saya itu jenggotnya itu penuh. Ya kayak syekh. Salah satu keluarga saya itu tiru mbah. Rambutnya. Kalau saya kan jenggot cuma kayak gini. Kalau dia gini penuh.
Wis penampilannya meyakinkan lah. Pakainya gamis. Memang sudah terbiasa dari Jogja seperti dulu ngajinya di Jogja. Ini namanya orang seperti itu tuh tegas. Kebetulan juga punya posisi bagus di masyarakat karena istrinya bidan dan bidan terkenal di situ. Sugih lah gitu, sugih. Maka dia kemudian minta pendapat saya, Mas, aku tak mulainya dan jam tepat waktu, jam 3:10 misalnya. Bismillah. Dalam rangka untuk ini, barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sunnah yang aku ajarkan. Sunnahnya dari Rasulullah apa? Ya tepat waktu, sholat. Tapi kan memang diajarkan Rasulullah, sudah ada maksudnya, bukan hal baru kan itu. Memang Rasulullah ajarkan itu, maka mulailah dia adzan. Walaupun iqomahnya jam 4:30. Paham Bapak Ibu? Adzannya jam 3:10. Tapi iqomahnya jam 4:30 nunggu wong. Nggih. Lama bertahun-tahun, sudah lebih dari 10 tahun nih. Akhirnya orang paham bahwa sholat itu harus tepat waktu, termasuk sholat asar. Sekarang yang terjadi, orang pulang dulu ke rumah, baru berangkat lagi ke sawah kalau tangguh. Begitu Bapak Ibu perjuangan sunnah. Nah ini dapat pahala terus ini yang begini nih. Yang seperti ini dapat pahala terus yang seperti ini, karena dia menghidupkan sunnah yang Rasulullah ajarkan, bukan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu. Bukan ajaran baru maksudnya, walaupun kita ape. Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dolalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau jenengan gawe hal anyar di dalam bidang agama ini yang enggak ada contohnya, kemudian orang niru jenengan dapat dosa jariah, jenengan pun mati dikirimi dosa terus-terusan orang mandek-mandek. Bayangin Bapak Ibu. Sebagaimana jenengan punya pahala yang baik ngajari orang, maka jenengan dapat pahala ketika jenengan sudah meninggal. Demikian juga ketika jenengan membuat ajaran baru yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian orang niru jenengan pun pecah, jenengan tetap angsal dosane. Purun mboten? Subhanallah. Lagi nanggung dosane dhewe wis mute pol-polan. Kok nanggung dosane wong liya? Terima kasih pindah malih. Setiap kali jenengan mau melakukan ibadah, tanyakan, aku ki wis pas apa karo Rasulullah. Niku nggih. Monggo sambil diunjuk Bapak Ibu. Kemudian hadis nomor 9, nggih, pendukungnya nggih. Adalah hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ini hadisnya panjang nggih. Wahai Rasulullah, dulu kami orang biasa. Lalu Allah mendatangkan kami kebaikan berupa Islam. Dan kami sekarang berada dalam keislaman. Apakah setelah semua ini akan datang kejelekan? Nabi bersabda, iya. Iya, akan datang kejelekan pula. Apakah setelah itu akan datang kebaikan? Nabi bersabda, iya. Api, api meneh. Apakah setelah itu akan datang kejelekan? Nabi bersabda, iya. Aku bertanya, apa itu? Nabi bersabda, akan datang para pemimpin yang tidak berpegang pada petunjukku dan tidak berpegang pada sunnahku. Akan hidup di antara mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan namun berjasad manusia. Subhanallah. Kemudian ditanyakan, apa yang mesti kami perbuat wahai Rasulullah jika mendapati situasi itu? Nabi bersabda, tetaplah mendengar dan taat kepada penguasa, walau mereka memukul punggungmu atau mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat. Subhanallah. Ketaatan kepada pemimpin itu sampai pada level seperti itu. Sepanjang yang bukan menyuruh tidak sholat, nggak boleh adzan, itu jangan tetap, bahkan tetap harus taat dalam kondisi semua kondisi. Subhanallah. Makanya melawan penguasa itu kekeliruan. Namanya orang berkuasa pripun. Orang berkuasa itu kan bisa melakukan apa saja. Nah, jenengan ngelawan, jenengan itu bisa bahasa sekarang apa? Dikriminalisasi. Pernah dengar mboten? Wong apik dijebloske penjara. Pernah dengar mboten? Karena penguasa itu ya tinggal tunjuk aja kan bergerak. Makanya Rasulullah ingatkan nih, jangan menentang-nentang lah. Nah ini kalau diterangkan kepada orang-orang yang di Harokah, pergerakannya bukan pas. Mereka mengatakan, alah banci. Kalau model Ustadz kayak Ustadz Wah itu banci kalau kayak gitu. Nggak berani melawan kok. Padahal dalilnya mengatakan seperti itu. Kemudian hadis nomor 10,
Orang yang akan pertama kali mengubah-ubah sunnahku berasal dari Bani Umayyah, subhanallah. Ini butuh keterangan panjang, ini saya tidak terangkan. Ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ada orang datang ke istri-istri Rasulullah kemudian bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Kemudian mereka merasa, lah orang apa-apa ini aku ibadah kalau Rasulullah tuh meneh. Paham? Kondisinya paham nggih? Orang datang ke istri Rasulullah bertanya tentang ibadah Rasulullah, mau diterangkan begini dan begini, sholat malamnya begini dan begini. Maka mereka merasa, lah aku ya adoh banget. Maka kemudian mereka berpendapat, kemudian mereka berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Dikatakan salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya tanpa tidur. Saking pengine ibadah oke. Kemudian yang lain berkata, kalau aku akan berpuasa setahun penuh dan aku tidak akan berbuka tiap hari puasa. Dan yang lain lagi berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Bojo ganggu, jadi ora iso ibadah, butuh golek duit, butuh ngopeni misalnya. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan ya. Datanglah Rasulullah kepada mereka. Kalian berkata begini dan begitu, adapun aku demi Allah, kalian berkata begini dan begitu yang tadi. Ono sing pengen sholat malam terus ora turu, ada yang pengen puasa terus, ora buka. Ada yang pengen enggak menikah karena mengganggu ibadah. Maka kata Rasul, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Rasulullah tegaskan dulu. Kalau ada orang yang paling takut kepada Allah, sayalah orang yang paling takut. Dan paling bertakwa, kalau ada yang bertakwa, dialah Rasulullah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku berpuasa dan juga berbuka. Maka sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu udah pol, nggak boleh pendak dino puasa itu nggak boleh. Rasulullah mengatakan, adapun aku orang paling bertakwa, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Itu pun berpuasa tetap berbuka. Kalau sunnahnya Rasulullah Senin, Kamis dan Ayyamul Bid. Nggih. Tapi dimaksa, aku kurang. Senin, Kamis, Ayyamul Bid kurang aku. Ya udahlah, puasa Daud. Ning ojo pendak dino puasa. Itu berselisih dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan, aku sholat dan juga tidur. Artinya bukanlah contoh Rasulullah bahwa mulai ibadah isya dengan subuh sholat malam terus. Enggak. Rasulullah sare. Kebiasaan Rasulullah adalah setelah sholat isya kalau nggak ada keperluan tidur. Nanti di setengah malam Rasulullah wungu sholat sampai menjelang subuh. Menjelang subuh Rasulullah berbaring. Bukan tidur, berbaring sampai datang waktu subuh. Kemudian dikatakan, aku pun menikah. Jadi mboten angsal jenengan ben iso ibadah terus aku ora bojo lah. Niat aku niat orang bojo, daripada aku bojo kudu golek duit, kudu ngopeni anak, kudu nganter anak sekolah, kudu bayar SPP, mumet ndase. Ora situ ibadah. Enggak boleh Bapak Ibu. Kita sudah ceritakan bahwa sebagaimana sholat ibadah, zikir ibadah, maka ngobrol sama istri ibadah. Ngoponi anak ibadah. Berkata lembut sama anak ibadah Bapak Ibu semuanya. Bahkan itu ibadah yang berjalan sepanjang waktu. Argo pahala jalan terus. Di antara ibadah yang paling indah, adik-adik semuanya adalah ibadah akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu jenengan akan dapat argo yang terus, pahalanya itu jalan terus. Jenengan kondo kali tonggo ampian itu pahala. Jenengan kondo kali istri senyum itu pahala. Saya minggu lalu saya sampaikan ini, saya itu panggil istri saya ya Humairo. Itu beneran Bapak Ibu. Saya nggak malu-malu mengatakan ya Humairo. Ya Humairo artinya apa? Yang putih dan kemerah-merahan pipinya kalau kena sinar matahari. Ya, saya ditanya Ustaz, ini nyata apa enggak? Ya saya bilang nyata. Karena istri saya putih. Lah terus bojoku nek ireng piye? Jangan dipanggil ya Hajar Aswad. Jangan begitu. Ya pokoknya carikan yang sunnah. Hitam manis misalnya. Membahagiakan. Itu akhlak yang mulia, itu juga ibadah Bapak Ibu semuanya. Itu juga ibadah.
Jadi Rasul mengatakan saya itu ya sholat, ini ya saya ya tidur. Saya itu puasa, ini ya saya buka. Saya itu ya enggak saya itu ya menikah, bukan enggak menikah. Benar Rasul menyebutkan barang siapa yang benci sunnahku maka bukanlah dari golonganku. Nah ini ya, hadis pendukung terkait dengan hadis yang sedang kita bahas di hadis arba'in nomor 5 yaitu man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis yang lain yang semisal adalah man amila amlan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontohkan, yang tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW, maka tertolak, kesel tertolak, malah ditolak yang telah gasisan. Niku pripun coba. Makanya sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita mempelajari hadis ini bukan untuk nyalahkan orang lain, bukan. Jangan jadi salah tangkap nih. Oh bidah. Nah ini masalah. Gini. Kalau kita ngobrol santai mawon, saya ngobrol kalau sama orang yang berbeda, santai mawon jenengan ngamelaken niku asalnya dari mana? Ya, dengan yakin mau bertanggung jawab sendiri. Kalau setahu saya begini hadisnya ini. Jadi jangan bertengkar. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau jangan perhatikan, hadis ini sebenarnya satu paket dengan hadis nomor 1 hadis arba'in. Jadi syarat diterimanya amal itu 2. Yang satu ikhlas karena Allah, yang satunya ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ikhlas karena Allah kita sudah bahas, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya akan mendapatkan apa yang manawa, apa yang diniatkannya itu. Maka barang siapa yang sholatnya karena Allah ya dapat pahala. Jadi kalau sholatnya karena ono wong sing lagi ndelok aku ya, aku tak apik-apike sholatnya. Nah ini jenengan enggak dapat pahalanya. Makanya diterimanya amal itu harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinahu hunafa. Ya tidak tadi diperintahkan ibadah kepada kita semua kecuali ibadah yang ikhlas karena Allah, cari pahala, cari ridho Allah, cari wajah Allah, bukan cari yang selain Allah. Dan itu nyaman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, walaupun ikhlas enggak cukup kalau ternyata caranya enggak ittiba, enggak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis nomor 1 ini satu pakai dengan hadis nomor 5, yaitu ibadah itu, amal soleh itu harus ikhlas karena Allah dan sesuai. Dulu saya contohkan, jadi dengan sholat ikhlas banget, sholat subuh 8 rakaat karena merasa sehat, diterima buatan? Sholat subuh 8 rakaat. Ibu-ibu habis, wah aku senam kuat kok, masa sih sholat 2 rakaat, kurang aku. Ikhlas karena Allah, ikhlas, enggak dalam rangka untuk pamer, ikhlas 8 rakaat, diterima tidak? Enggak diterima karena kehilangan syarat ittiba, kehilangan syarat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu semuanya. Banyak adik-adik juga yang lagi belajar pastikan seluruh perbuatan diukur. Hari ini saya sudah mencontoh Rasulullah atau belum? Bagaimana Rasulullah bersuci, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah merawat istrinya, merawat anaknya, keluarganya, bagaimana berinteraksi dengan saudaranya. Makanya orang Islam itu nggak ada habisnya belajar Bapak Ibu, nggak ada habisnya. Kita tuh setiap hari belajar. Jangan sibuk menyalahkan orang lain sampai lupa belajar. Belajar itu untuk menghilangkan kejahilan kita sendiri. Ingat ya Bapak Ibu semuanya. Karena sekarang itu banyak fenomena orang belajar, setelah belajar kemudian jadi keras, kemudian menyalahkan orang lain, mentahdir orang lain. Itu banyak sekarang. Jangan dengarkan ustadz itu, jangan dengarkan ustadz itu, jangan dengarkan ustadz itu, banyak sekarang kayak gitu. Subhanallah. Saya yang terjun ke dunia dakwah itu tuh merasakan betul bahwa sebenarnya nggak perlu seperti itu. Harus kerja tim. Ada orang yang bisanya ngajar di pondok, ada yang bisanya ngajar di masjid yang sudah siap, seperti Masjid Maba itu kan pesertanya yang pun siap sedoyo, gelem gawa tulisan, gelem nyatet roke. Penceramai ngantuk orang ngantuk, karena niat belajar. Namanya baca kitab ini kan ngantuk nih kadang-kadang.
Ya di maba kebanyakan kan kita belajar baca kitab nih, sebagaimana saya dulu belajar. Kadang-kadang kalau orang awam kan lah lagi ngomong apa toh. Tapi kan udah niat belajar, yo tenanan. Tapi kalau jangan datang ke kampung-kampung belajar model kayak gitu ya, lah ditinggal lungo. Makanya jangan sampai yang satu merasa paling benar, yang lain salah. Jangan dengarkan dia. Saya nggak setuju dengan yang seperti itu. Kalau ada yang salah yang lainnya diingatkan. Oh, cara mengajarnya salah, bab ini salah. Sudah gitu aja. Orang itu nggak ada yang sempurna. Yang maksum cuma Rasulullah saja. Nggak ada satu firqah atau satu golongan atau satu kelompok benar paling benar. Nggak juga. Nggak juga. Ya tentu saja kita berusaha semakin dekat dengan Rasulullah, tapi kita jangan menjat orang, jangan mudah menjat orang. Jadi sekali lagi, untuk jenengan amalnya diterima, wajiblah mendatangkan setidaknya dua syarat ini, yaitu hadis tentang niat harus ikhlas karena Allah dan hadis tentang ittiba di hadis nomor 5 ini. Maka mudah-mudahan jenengan bisa mengaplikasikan. Bapak Ibu semuanya, pembahasan tentang bid'ah itu pembahasan yang sangat luas. Saya tidak akan bahas malam hari ini karena tentu saja waktunya tidak mungkin cukup. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita akan bahas lebih dalam tentang jenis-jenis bid'ah. Saya singgung sedikit dampak buruk bid'ah saja dulu sebelum jenis-jenisnya. Bid'ah itu akan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kitab Hilyah Al-Auliya. Makanya kalau sebenarnya sekali lagi pembahasannya dalam banget Bapak Ibu. Harus step by step. Tapi ini saya coba peringan supaya jangan menangkap poinnya dulu. Yang kedua, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaganya Rasulullah SAW sebagaimana saya sebutkan tadi. Yang ketiga, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan berdoa, ngantu syafaat ibn Rasulullah, nek jinan bid'ah boten angsal syafaat, cetha boten angsal syafaat. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini pembagiannya tuh sangat banyak nih. Pembagiannya sangat banyak nih. Jadi orang yang melakukan ibadah terkait dengan bid'ah makanya kan ditolak nih. Sekarang persoalannya ditolak dalam bab apa saja toh? Misalnya nih, Rasulullah mengatakan jangan puasa di hari raya, gitu. Jangan maksa puasa. Ya itu otomatis ditolak kan? Karena memang ibadah itu dilarang. Jangan boten angsal sholat sak bare asar tekan maghrib, sak ba'da subuh sampai suruh, kecuali ada sebabnya. Misalnya ada orang mati, meninggal setelah asar mau dikubur, ya disolati ba'da asar, paham ya? Tapi kalau jangan sholat tiba-tiba tanpa ada sebab, maka Rasulullah larang, nggak boleh itu. Jangan nekat, aku pengen sholat singoke kok, jangan boleh lagi umroh. Jangan merasa, aduh, iman waktu neng kene, baru subuh mau meneng wae, tak sholat bola bari, sholat sampai suruh. Itu nggak boleh, dan ini banyak dilakukan oleh orang yang umroh haji ini. Ada orang-orang yang umroh saking semangatnya ibadah, baru asar ya tetap sholat. Rumongso teng Masjidil Haram niku pelipatannya kan banyak. Iman neng kene aku tak sholat wae aku. Nah ini kan keliru. Karena ada larangan khusus, sehingga menyebabkan ketika itu dilakukan maka tidak diterima oleh Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan la sholata ba'dal asri hatta tatribus syams. Tidak ada sholat sak ba'da asar sampai datang maghrib. Wala sholata ba'da fajri hatta tartafi as-syams. Dan tidak ada sholat ba'da subuh sampai datang matahari. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang di sana. Jadi ada ini Bapak Ibu semuanya, ibadah ini disyariatkan tapi dilanggar dalam beberapa hal. Dilanggarnya ada yang sampai pada batasan dilanggar yang bagian sunnah sehingga tidak sampai batal, ada yang dilanggar pada bagian rukun dan syarat. Contoh misalnya, jangan sholat kemudian jangan datang terlambat, kayak saya tadi terlambat nih. Kemudian saya berdiri, tadi imam lagi ruku, lagi sujud, kemudian saya datang langsung sujud tanpa takbiratul ihram dulu. Sah boten sholatnya? Sah boten? Enggak sah, karena takbiratul ihram itu
apa? Rukun. Rukun itu harus ada. Dan takbiratul ihram harus dilakukan dalam kondisi berdiri tegak. Gitu. Nanti kita bahas di dalam rukun. Kita kemarin masih dibahas tentang syarat. Rukun sholat berdiri jika mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan ketika tegak. Maka ini rukun, nggak boleh hilang. Kalau jenengan datang imam lagi sujud, kok langsung sujud, ya otomatis tidak diterima sholatnya karena ini batal. Artinya ini itu ibadah yang jelas ada syariatnya, dituntun oleh syariat. Tapi jenengan mengambil pelanggaran yang pelanggarannya bagian dari rukun. Beda kalau jenengan pelanggarannya di bagian sunnah. Jenengan nggak melaksanakan salam kedua dalam sholat, sholatnya sah betul? Sah, karena salam kedua hukumnya sunnah. Kalau sholat sendirian tapi ini, kalau sholat bersama imam maka tetap jenengan harus selesai dengan imam sampai imam salam kedua. Dalilnya apa? Ju'ilal imam liutama bi, ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Makanya kalau imam belum selesai jangan jenengan selesai di situ. Jenengan orang perluan, assalamualaikum, imam murung jenengan melayu. Nah ini salah ini. Jadi kalau jenengan sendirian karena sebuah keperluan dipanggil sama ibu misalnya, jenengan belum salam kedua boleh bangun. Nah, artinya ini ibadah disyariatkan. Pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran di bagian sunnah atau di bagian rukun. Maka itu terkait juga dengan diterima dan tidaknya amal. Jadi ini di antara penjabaran, banyak sekali penjabarannya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan kita jabarin. Jadi malam hari ini kita sudah bahas matanya, sudah tahu prinsip-prinsipnya, sudah tahu hadis pendukungnya, nanti rinciannya insya Allah di pertemuan ke depan. Ternyata sudah jam 20:16. Ini yang disampaikan malam hari ini, semoga bermanfaat. Terlalu cepat buatan Ibu-ibu? Terlalu cepat buatan? Masih bisa didengar ya? Nanti videonya jangan bisa cek ya, supaya jangan bisa ngulang. Mungkin kalau kalimatnya terlalu cepat karena saya harap satu bagian selesai ya. Nanti bisa dilihat lagi, mudah-mudahan nanti bisa dipelajari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.